Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bertemu di Nadesi Kotok bersama saya, Konvoy X. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang cukup menarik ya, yaitu Tetsuwan Atom, atau mungkin di antara kalian lebih banyak mengenalnya dengan Astro Boy. Ya, sebetulnya berbeda dengan bahasan sebelumnya yang lebih cenderung merupakan produk kolaborasi. Nah, kalau Tetsuwan Atom ini atau orang yang kalian lebih kenal dengan Astro Boy ini sebetulnya betul-betul produk asli dari Jepang yang diadaptasi ke Amerika dan dikenal dengan disebarkan seluruh dunia dengan nama Astro Boy. Nah, Astro Boy atau yang lebih dikenal dengan, kalau saya lebih mengenalnya dengan Tetsuwan Atom. Kalau yang diterjemahkannya sebetulnya adalah Mighty Atom. Ya, itu adalah berawal dari seri manga atau komik Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Osamu Tezuka ya, dan diserialisasikan di majalah Kobunsha Shonen dari tahun 1952 sampai 1968. Nah, totalnya ada sekitar 112 bab dan dijadikan 23 seri album ya oleh Akita Shonen. Nah, untuk volume Inggrisnya itu baru tersedia tahun 2002 gitu. Jadi manganya sendiri itu dibeli lisensinya oleh penerbit Dark Horse ya. Nah, cerita tentang Tetsuwan Atom atau si Atom ini yang merupakan anak laki-laki android ya dengan perasaan manusia yang diciptakan oleh Umataro Tenma akibat tewasnya anaknya si Profesor Tenma ini. Nah, akhirnya menjadi sesuatu yang ikonik ya. Jadi dari berawal dari cerita si anaknya Umataro Tenma yang meninggal, kemudian dia buat androidnya, akhirnya jadilah si Tetsuwan Atom atau Astro Boy yang kita kenal. Untuk nanti untuk penjelasan kedepannya saya akan tetap memakai nama Jepangnya yaitu Atom ya, karena memang ini bukan seperti kolaborasi US dan Jepang di mana ide cerita dari US terus Jepang hanya memberikan produk mainannya, bukan, tapi ini betul-betul itu produk asli Jepang yang diadaptasi oleh Amerika dan baru disebarkan ke seluruh dunia dengan nama mereka gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau saya bilang mohon maaf, ini Amerikanya agak curang gitu kan. Makanya saya untuk meluruskan saja, untuk kedepannya ini adalah Atom bukan Astro Boy ya. Tetsuwan Atom ini diadaptasi menjadi 3 seri anime yang diproduksi awalnya oleh Mushi Production dan Tezuka Production. Nah, tapi di sini lucunya dibuat anime digunakan nama Astro Boy untuk nama tokohnya tetap Atom. Nah, ini uniknya di karya Osamu Tezuka ini ya. Jadi untuk manganya, seri manganya tetap menggunakan nama Tetsuwan Atom, tetapi untuk rilis animenya nama Tetsuwan Atom itu diganti jadi Astro Boy, tapi nama tokohnya tetap Atom. Kalau yang versi Jepang ya, kalau yang di versi US baru namanya diganti jadi Astro. Nah, Tetsuwan Atom ini adalah termasuk manga dan anime franchise yang paling laris ya di seluruh dunia. Gabungan dari 23 album manganya sendiri sudah terjual lebih dari 100 juta kopi worldwide ya, seluruh dunia. Sehingga menjadikannya sebagai urutan ke-10 penjualan terbaik untuk manga seri sepanjang masa. Untuk anime tahun 1963 yang sendiri menjadi hit di televisi Jepang dan juga di Amerika Serikat. Nah, Tetsuwan Atom mendapatkan penghargaan dalam pengembangan dari anime dan manga industri. Jadi bisa dijadikan seluruh anime dan manga yang ada di Jepang itu awalnya patokannya dari Tetsuwan Atom itu sendiri. Nah, untuk animenya sendiri Tetsuwan Atom atau Astro Boy ini pertama kali muncul di serial Astro Boy di tahun 1963, kemudian sempat dibuat ulang di tahun 1980, kemudian dibuat ulang lagi di tahun 2003 dan terakhir di tahun 2007. Nah, ini sebenarnya ceritanya masih tentang si Atom ya, yang berkembang
dengan munculnya tokoh-tokoh support yang lainnya seperti Profesor Ochanomizu, kemudian ada adiknya Uran, kemudian ada juga Cobalt, kemudian ada gurunya seperti Hige Oyaji, kemudian ada Chief Nakamura, Inspektur Tawashi dan yang lain-lain. Ya, itu perkembangan. Jadi selain itu juga muncul juga konflik antara robot dan manusia, di mana di sini ada istilahnya law of android ya, peraturan tentang robot, di mana ada 3 peraturan utama, di mana robot tidak boleh menyakiti manusia, robot tidak boleh membawa kerusakan dan sebagainya. Itu saya lupa hukumnya, bisa dicari sendiri deh ya. Nah, itu cerita yang terkandung di dalam Astro Boy atau Tetsuan Atom itu sendiri. Berbicara tentang Tetsuan Atom atau Astro Boy, tidak etis kalau tidak membicarakan sang chipnya sendiri, yaitu Tezuka Osamu ya. Kalau beliau ini lahir di tahun 1928, tepatnya 3 November 1928, dan wafat pada 9 Februari 1989, yang mendapat julukan sebagai Godfather of Manga ya. Jadi dewanya manga lah istilahnya. Nah, beliau itu lahir di prefektur Osaka ya, dan bisa disetarakan dengan Walt Disney lah ya, setara. Jadi kalau Walt Disney itu selalu identik dengan kartun Amerika, nah kalau animasi Jepang tuh selalu diidentikan dengan Osamu Tezuka atau Tezuka Osamu ya. Nah, beliau membuat revolusi pada manga di Jepang itu diawali dari karyanya yang berjudul New Treasure Island ya, dipublikasikan pada tahun 1947. Kemudian juga yang tentu saja yang paling terkenal adalah Tetsuan Atom ya. Beliau selain itu juga karya-karyanya yang terkenal itu selain Tetsuan Atom itu ada Princess Knight, ada Kimba the White Lion, kemudian ada Phoenix, ada Buddha, kemudian ada Blackjack ya. Nah, Tezuka Sensei meninggal tahun 89 akibat kanker perut ya, dan itu menimbulkan kegegeran ya di Jepang, karena bisa dikatakan wah ini sang maestro gitu kan ya. Nah, banyak yang tidak diketahui tentang Osamu Tezuka ini, bahwa ternyata Osamu Tezuka itu adalah keturunan dari Hattori Hanzo, pemimpin klan ninja dari Iga ya. Nah, yang pernah menjadi bawahan langsung dari Tokugawa Ieyasu. Nah, kemudian Tezuka Sensei ini punya nickname ya, punya julukan, yaitu Gasha Gasha Atama atau kepala berantakan. Ya, dan ternyata yang menarik adalah bahwa tidak juga banyak yang tahu bahwa Tezuka Sensei itu adalah sarjana kedokteran. Itu yang menjadi acuan dia dalam membuat manga dan animasi Blackjack ya, dokter yang unik ya, yang hanya mau dibayar mahal, kemudian dia metode pengobatannya juga anortodok ya, tidak biasa gitu ya, di luar tenaga medis biasa gitu ya. Dan Tezuka Sensei ini pernah bertemu dengan Walt Disney secara langsung di tahun 1964 di New York World's Fair. Di catatan diarinya dia di tahun 86, Tezuka Sensei pernah mengatakan bahwa Disney meminta untuk menyewa dia sebagai potential science fiction project ya. Mereka pernah minta untuk dipegang oleh Osamu Tezuka Sensei. Ya, dan yang menarik juga adalah beliau penggemar Superman ternyata. Ya, dan dia jadi kalau nggak salah jadi salah satu ketua kehormatan ya dari Superman Club di Jepang. Nah, dan yang uniknya adalah karya-karya beliau itu selalu menjadi acuan bagi mangaka atau komikus Jepang terkenal yang cukup kita kenal saat ini. Bahkan Tezuka Sensei sendiri adalah bisa dikatakan sebagai mentornya langsung dari mangaka yang cukup kita kenal seperti Shotaro Ishinomori
ya, yang bikin Cyborg 009 dan Kamen Rider series dan beberapa judul Super Sentai series, dan juga Go Nagai yang bikin Mazinger Z, Geta Robo, ya bukan Geta Robo sih, Mazinger Z, Grandizer, Cutie Honey, ya Devilman, ya itu beliau karena dari bimbingannya Tezuka Osamu Sensei. Bahkan Dragon Ball, ya pengarangnya Akira Toriyama juga mengatakan bahwa inspirasi beliau adalah Osamu Tezuka Sensei. Nah, Osamu Tezuka Sensei itu termasuk yang merevolusi manga Jepang, ya membuat karakter-karakter manga dan anime Jepang itu yang matanya jadi lebar, jadi besar. Ya itu pengaruh utamanya dari Osamu Tezuka Sensei. Ya salah satu inspirasinya juga dari Betty Boop juga gitu ya. Nah, bahkan Naoki Urasawa dan Takashi Nagasaki mengambil adaptasi cerita dari Astro Boy untuk membuat serial sendiri, yaitu seri misteri pembunuhan yang berjudul Pluto. Itu kalau nggak salah seri manganya sendiri itu terbitan tahun 2003 sampai 2009. 1961 Tezuka tuh memiliki animasi sendiri yang bernama Mushi Production sebagai rival dari Toei Animation yang juga berkecimpung di dunia animasi dari tahun 60-an, ya. Dan beliau jugalah yang pertama kali membuat inovasi dengan membuat versi animasi dari Tetsuan Atom di tahun 63, dan pertama kali anime tersebut didub ke bahasa Inggris untuk audiens Amerika. Makanya di situ akhirnya booming di sana, dan orang Amerika hanya taunya Astro Boy. Dari situ sebetulnya gitu. Kemudian juga yang Kiba, The White Lion akhirnya dianimasikan dengan judul Jungle Emperor, dan ini sempat menjadi sedikit kontroversi karena cerita ini sangat mirip dengan cerita Lion King-nya Walt Disney, ya. Dan ini masih menjadi perdebatan apakah Walt Disney itu memplagiat seri Kimba The White Lion atau bagaimana gitu. Karena kalau diperhatikan tuh ceritanya sangat mirip sekali antara Kimba the White Lion and The Lion King itu sendiri. Dan kalau mau dibilang kan Lion King duluan, enggak juga. Lion King itu pertama kali muncul tahun 94. Sedangkan Kimba ini sudah dari tahun 60-an sudah ada, ya. Nah, selain di animasi, Tetsuan Atom ini juga masuk di produk-produk pop culture yang lain seperti video game, ya. Di tahun 1988, Mighty Atom itu dirilis oleh Konami untuk konsol Famicom di tahun 1988. Kemudian Banpresto juga merilis, ya, Mighty Atom atau Tetsuan Atom di Super Famicom di tahun 94, ya. Dan seperti yang di seri Konami yang dibuat oleh Konami, ini juga mengacu ke manga dari Tetsuan Atom itu. Kemudian dari Sega juga merilis judul Astro Boy Omega Factor, tapi lucunya ini dirilis untuk Game Advance, ya. Dari film animasi tahun 2007 itu Astro Boy itu dirilis oleh D3 Publisher untuk Nintendo Wii dan DS dan PlayStation 2 dan PSP waktu itu. Nah, terakhir di tahun 2016, ya, Active Gaming Media meluncurkan Kickstarter untuk campaign digital card game Astro Boy Age of Time. Cuman ini saya belum tahu apakah masih akhirnya dirilis free to play di Jepang, ya, lewat web itu di dmm.com dan Steam di 2017. Gitu. Ya, baiklah. Jadi itu memang produk Tetsuan Atom yang sudah cukup mendunia sampai merambah ke dari manga, kemudian ke anime, kemudian masuk ke video game, dan sampai sekarang pun masih orang suka dengan cerita dari Tetsuan Atom ini. Sebetulnya apa sih yang membuat Tetsuan Atom itu menarik? Karena si Atom ini yang tadinya konsep awalnya tuh si Osamu Tezuka Sensei ini ingin membuat serial selayaknya Pinocchio, tapi disesuaikan dengan zaman sekarang. Zaman waktu itu, ya, di era tahun 60 atau 50 tahun 60 lah.
dianggapnya Pinocchio abad modern, ya. Dan di situ dengan ditambahkan beberapa konflik yang ada gitu, jadi tontonan ini menjadi sesuatu yang membuat kita tidak hanya sekedar bisa menikmati, tapi kita juga bisa menuntut kita untuk berpikir lebih dalam lagi tentang makna kehidupan. Jadi memang si Tetsuan Atom ini memang layak untuk dinikmati, apalagi ya yang seri manapun ya, mau yang seri klasik yang tahun 60-an yang masih hitam putih, mau yang seri tahun 80 yang berwarna, yang sudah berwarna, ataupun yang agak baru-baru. Jadi memang ini juga legendaris ya, fenomenanya itu udah luar biasa lah ya, jadi memang layak untuk dinikmati. Oke, kalau gitu segitu aja sedikit bahasan saya tentang Tetsuan Atom atau Astro Boy ya. Sampai ketemu lagi di Nadeshiko Talk berikutnya. Saya Konvo X signing off.